Apalah sekilo 5.000 ya? Cantik-cantik nawarnya nggak pakai akhlak. Ini buat praktek kerja kelompok sama teman-teman saya, Bu. Ada gila-gilanya kau. Ya, masa nggak boleh sih, Bu? Beli apaan sih lo? Alamak, Lama amat dari tadi. ganteng kali. Ini loh, ibunya nggak boleh nawar. Udah belanjanya. Neng, ambil semua dagangan saya. Sekalian gerobaknya. Tukar sama yang rambut hitam itu. Ambil aja, Bu. Demi tugas kelompok Snow. Domehere. Loh, Snow, belum balik loh. Berarti jadi OSIS. Sampai sore gini aja masih di sekolah. Aska, lo percaya nggak kalau hantu bisa nelepon? Hah? Nih, Jin, Ini apaan? kalau lo nonton sampai habis, lebih gila lagi. Soalnya ceritanya sama persis kayak tragedi nyata Nida yang terjadi di Malaysia tahun 1992. Serius? Hello? Macam boleh turun nama? Siapa ni? Saya. Ha? Nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. Saya Hello. nak cerita tentang luahan perasaan tu gitu. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okey, sebenarnya saya nak cerita tentang saya. rekod lah. Pengalaman saya pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, Rekod. saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu nak dekat raya. Okey. Jadi masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah kat kan masa tu. Okey. Jadi diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang dalam muda kan, jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah beg untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Dan saya nak surprisekan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab tu beli hadiah dia. Faham. Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya gulung beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan, jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya berkira sangat masa tu aku gila cari beg yang mak saya suka tu. Faham. Lepas tu satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berliku lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus semua. Saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan, tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu, saya jadi macam masa tu saya dah buka tingkap semua start. Saya punya itu semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir kepada saya ambil mak saya tu, saya campakkan luar. Saya bukan mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong projek tu, dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat kita itu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Saya tak sempat pasal. Saya pasal. Sekejap, saya tak faham. Dekat mak saya. Jin. Ui, Wah, ini sih kacau. Coba lo geser. Perhatikan dengan seksama, ini adalah mobil Nida yang kecelakaan tahun 1992 yang mobilnya jatuh ke jurang ketika dia membelikan sebuah tas untuk orang tuanya. Perhatikan dengan seksama, ada seseorang misterius dari dalam mobil melemparkan tas keluar. Jir, berani banget gue, Snow. Loh, Snow, kemana lagi tuh anak? Aska, HP gue ketinggalan di sini ya. Ya iyalah bro, kan lo barusan ngasih liat gue ini. Hah, ngigo lu. Orang dari tadi gue durau siaran sama Juliet. Hah? Jangan bercanda deh, Snow. Guys, lihat. Karena Kak Mejin suka banget pakai bando, hal ini cara mau bikin bando buat Kak Mejin. Macy,
MEISSIE. Bukan mecin, Celo. Astaga. Tipe dikit nggak ngaluh. Serah. Oh iya, yang ngefans sama kami si kece loh. Jangan lupa absen di kolom komen ya. Langsung aja kita let's go. Pertama kita buka dulu guys segelnya. Kira-kira isinya apa ya? Ayo kita buka plastiknya. Wah, dapat bando, pita, stiker sama manik-manik guys. Sebelum mulai kita pasang double tip dulu. Terus Celo mau pakai pita warna ungu. Dipasang aja guys. Caranya diputer-puter gitu di bandonya. Habis itu tinggal kita tempel di stikernya. Kata kami dia lagi kena sindrom kupu-kupu guys. Terus Celo kasih bintang, bunga sama lope-lope. Gak lupa Celo kasih stiker glitter juga. Semuanya serba ungu. Terakhir kita tinggal susun diamondnya aja biar makin shiny, shimmering, and splendid kayak Kamecin. Wah, lucu banget gak sih? Nah, ini dia bando buat Kamecin. Crazy. Next kita bikin buat siapa lagi ya guys? Komen. Semoga Kamecin suka ya bando dari Celo. Hari ini kita latihan membuat puisi dengan teman sebangku kalian. Gimana kalau kita bagi aja tugasnya biar cepat kelar? Kalau gitu beda lah tuh nanti isinya. Buah hati, begitu istimewa. Bahkan kata pertama yang diucapkannya. Ayo ngulik, tidak gentar menghadang terik sang surya di tengah hari. Demi Hello Kitty dan Shaun the Sheep. meskipun hari-hari terasa berat, Dengan kaki mungilnya yang kering kerontang. buah hati yang menjalani hari tanpa adanya beban, hanya dengan makan, tidur, main, dan Ngebor jalan, melintasi samudra dan mengumpulkan ketujuh Dragon Ball menjadi kesehariannya. senyuman dan tawa dari wajah polosnya dengan giginya yang Hitam gelap dan kerasnya perjalanan tidak mengentarkannya untuk terus. menerus dan merengek kepada ibunda untuk melahap. Aspal panas, tetap tangguh bernyali di jalan yang penuh. Odong-odong. Terima kasih. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam Celo. Malam Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Duh, merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi inget, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang! Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas nggak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpam sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok, malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah? Kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama Bu Guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah?
Anjir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Ini takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Tifa, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyi Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Apa tahu? Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap. Sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius. Dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila. Tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. Saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Kamu